A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk mempelajari ruqyah pribadi mandiri. Ruqyah mandiri ini adalah membaca ayat-ayat, terdiri dari ayat-ayat dasar. Ayat-ayat dasar itu adalah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 6 surah. Ini saya yakin insya Allah sudah dihafal. Sebentar nanti kita akan praktekkan caranya. Caranya begini. Jadi pada saat membaca ruqyah atau Anda ingin ruqyah, kalau memang ada sihir, Anda pernah disihir orang atau sering mimpi buruk, ada gangguan setan, maka biasanya ya, apalagi kalau kena sihir ya, kalau kita ingin ruqyah, setannya melapor kepada dukunnya. Ya. Ini dia mau ruqyah, karena ruqyah itu bisa membunuh setan itu. Sementara biasa setan ini punya kesepakatan sama tukang sihirnya, gitu kan, agar dia tidak mati, nanti dikirim bala tentara lagi. Makanya nanti ruqyahnya caranya adalah membaca Al-Fatihah dengan membuka telapak tangan, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, nanti kita perhatikan rame-rame, kemudian ditiup telapak tangannya. Ya. 1 kali saja dibaca, kemudian dibaca ayat kursi, ditiup, Al-Fatihah tadi 1 kali, ayat kursi sekali, kemudian baca Al-Kafirun sekali, baca Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Lebih besar efeknya kalau 3 kali. Makanya nanti kita akan praktekin 3 kali semuanya. Dibaca 3 kali, tiup, 3 kali, tiup, 3 kali, tiup. Kemudian mengusap kepala, dari kepala sampai ke kaki. Jangan biarin anggota tubuh tidak tersentuh. Mengusap ya, digosok. Dengan niat membentengi diri dari sihir dan juga syaitan. Karena kalau kita mau ruqyah tadi saya bilang, pasti penyihir, kalau memang menyihir itu dia akan berusaha menyerang lagi. Karena dia mau mempertahankan syaitan yang ada di badan kita. Makanya pertama kita mengusap diri itu untuk membentengi diri dulu. Dengan mengusap. Nabi Muhammad SAW praktekkan ini pada saat mau tidur. Boleh membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup lalu diusap. Ya, kan? Itu tujuannya untuk membentengi diri dari sihir. Ulama sepakat ini sebenarnya bentuk daripada ruqyah syariah. Yang Nabi SAW praktekkan. Karena memang beliau tidak bicara, ditiupkan lalu diusapkan. Kemudian setelah itu, kita ulangi sekali lagi dengan cara yang sama, dibaca 3 kali, ditiupkan, diusap dari kepala sampai ke kaki. Yang kedua ini niatnya, diniatkan ya. Karena kalau Bapak Ibu baca Al-Fatihah, cuma baca saja, tidak niat ruqyah, itu subhanallah, setannya nggak ke ruqyah. Innamal amalu bin niat, harus dengan niatnya. Makanya ada orang kena sihir 10 tahun pun dia tidak tahu kalau kena sihir. Karena dia sholat di masjid. Imam yang baca ayat, niatnya baca Al-Quran. Subhanallah, dia cuma rasa panas tapi nggak ngusir. Tapi kalau ruqyah, biar baca sekali ayat kursi itu sudah membakar. Menyerang dia, gitu kan. Makanya niatnya begitu. Nah yang kedua kita baca nanti masing-masing 3 kali juga. Ya, atau kita perhatikan sekali atau 3 kali sama saja sebenarnya. Cuma 3 kali itu lebih besar efeknya. Baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ditiup setiap habis baca ya. Tiup sekali, tiup, nanti saya tuntun sebentar. Kemudian usap kepala, dari kepala digosok, kuping digosok, mata semua, leher semua, jangan disisain, tangannya digosok ya. Semua, mohon maaf, di daerah kemaluan, kadang-kadang ada orang suami istri sudah nggak mau berhubungan, biasa pengaruh sihir. Maka diusap sampai di kaki. Sampai di kaki. Ini yang kedua, biasanya efeknya kalau ada sihir merasa panas. Panas daerah tangannya. Cuma baca ayat ini ya, panas sekali rasa kadang-kadang. Ada kadang-kadang merinding, kadang-kadang sendawa. Ada yang biasa kalau sihirnya masuk dalam bentuk makanan, dia rasanya mau muntah, gitu kan? Tapi jangan dibuat-buat nanti muntahnya ya. Ya ini memang alami, memang dia mau muntah. Ya. Kalau biasanya di Indonesia, kalau ada praktek ruqyah itu memang saya minta panitia siapin kresek, karena jangan sampai muntah di depan nanti. Nanti itu muntah reaksi, itu nggak apa-apa, itu jangan khawatir. Kalau ada merasa gelisah, ya mau buang air besar, mau buang air kecil, keringat dingin, sakit kepala tiba-tiba, sendawa, itu semua reaksi daripada adanya pengaruh daripada sihir tersebut, gitu kan? Nah biasanya kalau sudah mau masuk ke ruqyah seperti ini, ada yang panas-panas kupingnya, dan itu berarti sudah ada reaksi-reaksi ringan, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Udah panas? Baik. Jadi
Itu ada reaksi, tapi tidak usah khawatir. Kalau ada orang yang merasa dirinya kayak tidak bisa menguasai diri, beristighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, berikan hamba kekuatan. Berdoa sendiri. Jadi jangan sampai kesurupan. Ngerti nggak? Orang kesurupan itu kan dia tidak bisa ngontrol dirinya. Jadi kalau dia kontrol nggak bisa, dia akan lebih kuat daripada syaitan itu. Jadi terus nanti diusap, gitu kan? Ini metode untuk meruqyah diri sendiri. Nanti kita akan praktikkan secara kelompok. Setelah masing-masing nanti ruqyah begitu, siapa di antara Bapak Ibu yang merasa tidak enak, tidak usah malu, ya, karena ini pengobatan. Nanti dia duduk di tengah-tengah, kita buat kelompok, satu orang dikeroyokin dengan 4 orang temannya. Bapak-bapak ada 4 orang. Nanti yang teman-temannya yang 4 ini bacain ayat ruqyah, tiup usap di badannya. Ibu-ibu juga gitu, diusapin, dibantu dia. Biasanya itu lebih cepat efeknya, gitu kan? Dan ucapkan kalimat begini, ukhruj ya aduallah, ukhruj ya aduallah. Artinya keluar wahai musuhnya Allah. Bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi jin itu subhanallah faham apa yang kita ucapkan, gitu kan? Jadi keluar wahai musuhnya Allah. Karena Nabi SAW pernah menepuk pelapa kurma kepada sahabat yang kemasukan syaitan lalu mengatakan keluarlah wahai musuh Allah, ditepuk lari syaitannya lari, gitu kan? Seperti itu. Jadi itu nanti akan digunakan dengan cara massal, ya. Rame-rame diusap-usapin. Kemudian usahakan, saya katakan tadi, kalau ada yang bereaksi tenang saja, nggak apa-apa. Dan jangan usahakan syaitan menguasai dia. Yang penting dia sudah tahu, oh ternyata ada reaksi. Dan ini bukan malu, jangan merasa malu. Ini pengobatan. Kalau Bapak Ibu malu, ditahan. Banyak orang di metode ruqyah nggak bereaksi karena dia cuma tahan, malu depan orang. Akhirnya dia pulang, dia sendiri pusing, dia mimpi nggak enak malamnya, jadi masalah. Padahal kalau di ruangan seperti ini bisa ditanggulangin. Saya tuntut caranya, gitu kan? Kalau perlu dikeroyokin satu suro kita, gitu. Bisa langsung mati jinnya. Baik, itu metode ruqyah yang kita akan pakai sebentar lagi. Kemudian nanti ada metode ruqyah yang lain. Saya nggak tahu di Australia ada atau tidak ya. Tapi di Indonesia ada namanya daun bidara. Bisa di-share, dilihat gambarnya daunnya itu ada daun bidara. Saya yakin di sini ada. Daun bidara itu subhanallah. Daun yang kalau di Indonesia biasa di penjual pohon itu katakan pohon apel India. Jadi buahnya itu seperti apel Malang warna hijau, buahnya manis. Tapi agak berbeda sedikit, sama dengan apel Malang mirip begitu tapi dia lebih kecil. Batangnya itu berduri. Batangnya berduri. Nah itu daunnya itu disunnahkan dipakai untuk memandikan jenazah dan juga meruqyah. Subhanallah, daun bidara ini seperti duri bagi syaitan. Bagi duri. Pernah saya ajarin salah satu ibu, ini baca ini, gitu kan? Kemudian tiupkan ke air, ya, suruh minum. Air ruqyah itu apalagi daun bidara, orang yang kena sihir nggak mau minum. Dia bilang ada durinya, nggak mau, gitu kan? Ya itu jadi tidak usah khawatir minum. Kalau kita merasa nggak nyaman minum, tidak ada masalah. Nah daun bidara ini disunnahkan dalam hadis Nabi SAW diambil 7 lembar, diulek. Kalau kita sekarang bisa di blender. Itu kan di blender, ini sebenarnya gampang sekali ya. Kalau misalnya ada kerabat yang lagi terbang dari Indonesia, Allahu alam, saya nggak tahu bisa nggak masuk di Australia kalau tidak ada di sini. Dia mudah sekali kalau dicangkok, dipatah saja batangnya, ditancapin di tanah tumbuh. Subhanallah. Dan daunnya itu setiap kali kita cabut, kan sunnahnya 7 lembar. Setiap kali kita petik, depan rumah saya banyak pohon bidara. Saya cabut 7 lembar, tumbuh lagi sebentar. Sejam kemudian sudah keluar daunnya. Cepat sekali. Cuma buahnya kadang-kadang yang agak lama, karena buahnya juga enak. Kalau lagi umrah atau haji itu seringkali dekat Masjid Nabawi ada gerobak jual buah, dia jual buahnya kayak apel Malang. Itu namanya buah bidara, gitu kan? Buah bidara. Ya, ini juga, ini besar sekali efeknya dalam ruqyah. Nah, kalau nanti Bapak Ibu merasa reaksi pada saat kita ruqyah mandiri ini, maka dikembangkan dengan ruqyah yang menggunakan air. Air ini Bapak Ibu sekalian misal teh yang mau diminum, ya, air putih yang mau diminum, air yang dipakai mandi, itu di ruqyah. Ruqyah tadi ayat-ayat itu saja, baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup ke teh itu, niat ngeruqyah, lalu minum sendiri. Dan ingat, ruqyah yang paling efektif adalah meruqyah diri sendiri. Jangan gantungkan pada peruqyah.
Karena kalau peruqyah itu dia tidak mungkin bisa mengurus. Kalau setiap jamaah diurus itu akan lama. Makanya sekarang kita kembangkan metode baru di Jakarta, itu mengajarkan ruqyah mandiri. Ini mandiri namanya. Karena Bapak Ibu kapan saja lagi nyetir mobil rasa nggak enak, ketakutan, langsung baca tadi, tiup, usapin. Mampir sedikit ke sebelah, baca, usapin, hilang tuh. Langsung hilang dengan izin Allah. Mimpi nggak enak, apa saja, merasa gelisah, bacain. Anak-anak gelisah nggak bisa tidur, bacain, usap badannya, gitu kan? Ini juga ada tadi yang saya lupa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada selain sihir yang sering kali banyak kena orang dan dia tidak tahu, itu namanya mata panas. Pernah dengar ya? Mata panas ini kata Nabi SAW adalah mata panas benar terjadi. Mata panas itu begini, dalam bahasa Arab memang begitu. Penyakit ain namanya. Jadi ada orang yang hatinya sering iri. Iri terus. Setiap lihat orang apapun kelebihannya pasti dia iri. Nah, kalau dia biasakan di hatinya, itu efeknya ke matanya dia. Jadi kalau dia lihat sesuatu bisa merusak. Contoh, ibu-ibu punya anak lucu misalnya, lalu ada ibu-ibu lain yang lihat terus dia hasut misalnya. Oh, anak kamu lucu ya. Pastikan kalau dia hasut ada penyakit ain, anak itu nggak bisa tidur nanti malam. Gelisah, nangis, gitu kan? Seperti itu. Itu tinggal diruqyah, bacain ayat, diusap, tidur anaknya insya Allah. Gitu kan? Jadi ini juga termasuk. Makanya cara yang terbaik untuk membentengi dari mata itu selalu bilang Masya Allah. Orang puji, oh ibu, bapak, bagus mobilnya ya, Masya Allah. Rumahnya bagus ya, Masya Allah. Selalu begitu. Kerjanya bagus ya, Masya Allah. Itu yang harus kita. Karena kita bilang Masya Allah, maka akan selesai sebenarnya. Akan selesai pada saat itu. Kalau di Saudi sudah biasa, kalau rumahnya orang di depan ditulis besar-besar, Masya Allah, Tabarakallah. Depan pintunya. Gitu kan? Jadi dijadikan seperti ukiran keramik gitu. Jadi orang begitu lihat pintu langsung baca itu dulu, jadi tidak kena mata gitu. Memang bahaya. Kalau terlalu berat penyakit matanya, itu kalau mobil lewat dia lihat, oh bagus ya, tabrak, bisa bahaya. Penyakit mata itu berat sekali memang, gitu kan. Makanya itu harus diobatin. Itu juga bisa dengan ruqyah.